penonton sekalian, selamat datang di Tribun Kaltim Talk Show yang bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara dengan tajuk SAWER atau Sharing with Expert, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai Siniar Bahari, berbagi harmoni bersama ahli. Ide dari podcast ini pada dasarnya adalah keinginan kami untuk berbagi informasi-informasi tentang konservasi, khususnya di bidang kelautan dan ekosistem yang berada di wilayah pesisir. Dan kemudian mengulasnya dengan berbagai pihak, mulai dari pelaku langsung di lapangan, dan akademisi, dan juga pemangku kepentingan. Harapannya, podcast ini dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang ekosistem lahan basah dan ekosistem mangrove khususnya. Nama saya Aji Wahyu Anggoro. Saat ini saya adalah Blue Carbon Specialist dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN. Di tema diskusi kita kali ini adalah mengenal ketahanan pesisir dan mangrove. Dan bagaimana kemudian kita berdiskusi seberapa besar peran ekosistem tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kebetulan kegiatan podcast ini itu masih sangat relevan sekali dengan Hari Lahan Basah Sedunia yang baru saja kita peringati di tanggal 2 Februari yang lalu dengan tajuk Wetland dan Human Wellbeing. Nah, bersama kita telah hadir Bapak Dr. Insinyur Fajar Pambudi MSc. Pak Fajar adalah Ketua Kelompok Kerja Mitigasi Perubahan Iklim Dewan Daerah Perubahan Iklim dari Provinsi Kaltim. Terima kasih Pak sudah datang. Saya juga sempat ke DDPI di minggu yang lalu, dan harapannya nanti ke depannya kita banyak akan bekerja sama antara DDPI dan YKAN. Terima kasih Pak untuk sudah datang. Nah, selanjutnya kita juga kedatangan Ibu Dewi Embong Bulan Eskel MP PhD. Nah, saat ini Ibu Dewi merupakan koordinator program studi ilmu kelautan jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Apa kabar Bu? Baik, Mas Haji. Ya, ini kebetulan saya ini bukan pertama kali ketemu dengan Ibu Dewi, karena kita juga ada beberapa kegiatan yang saat ini kita kerjasamakan di seputar ekosistem lahan basah juga ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, selanjutnya kita juga kehadiran Mas Fatur Rizal. Terima kasih Mas Fatur. Nah, Mas Fatur Rizal ini unik karena beliau adalah seorang sosok pejuang konservasi yang langsung banyak berkontribusi di lapangan lah. Ya, nah, dia jauh dari Kampung Semanting yang ada di Kabupaten Berau. Nah, Mas Fatur Rizal ini adalah ketua kelompok pengelola mangrove Kampung Teluk Semanting. Ya, benar Mas. Nah, sama dengan Bu Dewi, ini juga kesekian kalinya saya ketemu sama Mas Fatur Rizal, karena saya juga udah lebih dari 5 kali ya, Bang Rizal ya. Benar, udah mengunjungi kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan oleh Bang Rizal di kampungnya langsung. Nanti kita akan gali satu persatu narasumber kita, Pak Fajar, Bang Rizal, dan Ibu Dewi. Nah, kita akan coba ke Ibu Dewi dulu, karena kebetulan Ibu Dewi ini banyak melakukan kegiatan penelitian di seputar ekosistem lahan basah, dan akan banyak kaitannya dengan apa yang akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan. Ya, terima kasih Bu Dewi sudah datang ke sini. Kebetulan Ibu Dewi merupakan itu tadi banyak melakukan kegiatan penelitian seputar ekosistem lahan basah. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, kegiatan penelitian apa yang dilakukan di ekosistem lahan basah dan bagaimana itu bisa berkontribusi atau menyumbangkan informasi-informasi terbaru tentang ekosistem mangrove atau lahan basah secara umum. Oke, terima kasih Mas Haji. Jadi sekarang ini kita lagi banyak riset, ada beberapa riset yang termasuk dengan YKAN. Salah satunya adalah kita lagi mengerjakan riset tentang bagaimana biodiversity di tambak secure. Nah, di tambak secure ini adalah program yang dibangun oleh YKAN dan sudah berjalan beberapa lama ya. Dan fokusnya kita adalah bagaimana untuk melihat biodiversity dari sisi environmental DNA. Jadi nanti akan hasil-hasil yang kita peroleh, kita akan memperoleh data
DNA ya dan biodiversity-nya itu secara keseluruhan, harapannya dari teknologi yang kita gunakan itu kita akan mendapatkan data yang lebih banyak. Nah, biodiversity ini kemudian kenapa menjadi sangat urgent, sangat penting untuk kita teliti lebih jauh, khususnya di daerah mangrove. Kita akan melihat bagaimana biodiversity itu berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Jadi di ekosistem mangrove khususnya, apabila biodiversity baik itu mikro dan makro organisme yang ada di situ seimbang, berarti kondisi ekosistemnya masih baik. Nah, apabila sudah tidak ada yang terlalu dominan, organisme terlalu dominan, berarti ada hal-hal yang missing di sana. Jadi itu yang menjadi concern kita ke situ, dan harapannya bahwa ke depan apa yang harus kita kerjakan di daerah mangrove selalu beriringan bersama dengan data-data sains yang kita peroleh. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Ada 3 hal yang sebenarnya menarik dari apa yang Ibu Dewi sampaikan. Pertama, secure. Yang kedua adalah environmental DNA. Ya. Yang ketiga adalah keseimbangan ya. Mungkin untuk secure itu akan banyak lagi kegiatan yang bisa kita explore. Mungkin nggak dalam podcast kita kali ini. Ya. Termasuk juga DNA. Mungkin teman-teman di luar sana belum banyak yang belum tahu tentang environmental DNA. Mungkin nanti di podcast selanjutnya bisa kita explore lebih dalam. Nah, yang ketiga keseimbangan gitu. Nah, keseimbangan itu kan baik dalam tataran di dalam buku. Nah, kita akan ke Bang Rizal nih. Siap. Gitu. Bahwa sebenarnya seberapa penting sih Bang Rizal ekosistem mangrove itu, dan bagaimana hal-hal yang tadi disampaikan Bu Dewi tentang biodiversity-nya harus bagus, keanekaragaman hayatinya harus bagus, dan dampak apa bahwa pentingnya bagusnya diversity itu ke dalam kehidupan sehari-hari yang langsung Mas Rizal atau Bang Rizal rasakanlah di Kampung Teluk Semanting. Seberapa penting sih sebenarnya ekosistem mangrove itu untuk Bang Rizal dan teman-teman di sana? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Aji. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah lahan basah dan memperingati pertahanan area pesisir ya. Kebetulan kami tinggal bertepatan langsung dengan pesisir mangrove. Pemukiman kami adalah berbatas dengan sempadan laut yaitu mangrove. Nah, kebetulan akhir-akhir ini memang sering dibincangkan betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lahan basah, khususnya di tema kita hari ini adalah hutan mangrove ya, kawasan mangrove. Sedikit saya bercerita tentang profil dari pemukiman kami, tepatnya di kampung kami di Teluk Semanting. Kami memiliki luas lahan mangrove kurang lebih 741 hektar, Pak. Dengan sempadan laut, dengan keanekaragaman, dengan biodiversity, dengan banyaknya hewan hayati yang bisa berkembang biak di dalam kawasan mangrove kami. Sebelumnya kami sebagai masyarakat awam tidak begitu tertarik dengan betapa pentingnya menjaga mangrove. Bahkan kami bisa saya katakan bisa merambah lah, katakanlah merambah hutan mangrove kami sendiri. Tanpa kami sadari, dengan berjalannya waktu akhir-akhir ini ternyata hutan mangrove begitu penting untuk khususnya kami yang berhadapan langsung dengan mangrove dan untuk lebih tepatnya ke dunia kita. Dengan adanya kawasan mangrove tentunya penting bagi kami saat ini. Kenapa? Kami telah menjadikan kampung kami sebagai ekowisata mangrove, Bu. Kami telah menetapkan Teluk Semanting adalah sebagai destinasi wisata mangrove. Nah, tentunya saat ini kami telah merasakan dampak positif yang tadi sebelumnya kami tak hanya memahami bahwa hutan mangrove adalah pemecah ombak yang pemecah ombak agar tidak bersentuhan langsung dengan pemukiman kami.
menahannya lajunya abrasi, dan kayu-kayu tumbuh pepohonan yang itu bisa kami manfaatkan sebagai kebutuhan kami. Nah ternyata di luar dari itu banyak hal yang penting untuk menjaga ke jangka panjang dalam kehidupan kami, terutama dengan datangnya orang berkunjung ke destinasi wisata itu dapat meningkatkan perekonomian kami secara tidak langsung, dan bertambahnya hasil tangkap nelayan kami dengan konteks menjaga dan melestarikan kawasan mangrove. Ya mungkin itu gambaran besar yang penting menurut kami bisa sampaikan saat ini, dengan komitmen masyarakat saat ini masih ya bisa, saya sebagai pengelola mangrove sangat apresiasi sekali bisa berjalan sampai di titik hari ini. Semoga itu tetap dapat komitmen. Mungkin itu Mas Aji. Makasih Bang Rizal. Jadi memang sudah langsung dirasakan ya manfaatnya ya, bahwa mangrove yang baik itu ada hubungannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat lokal ya. Betul Mas Aji, betul. Kita sudah ke Bu Dewi, ke Bang Rizal, kita sekarang ke Pak Fajar. Nah, Pak Fajar. Nah, kita sudah dengar sedikit dari Bu Dewi dan Bang Rizal tentang pentingnya ekosistem lahan basah. Kita tahu bahwa Pak Fajar sekarang sedang aktif di DDPI. Dan dalam konteks DDPI, seberapa penting sih Pak kita menjaga lahan basah tersebut, dan apakah lahan basah itu masuk dalam salah satu fokus kerja yang sedang dilakukan oleh DDPI Provinsi Kaltim saat ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Haji. Lahan basah, mangrove, gambut itu merupakan hal yang sangat penting dalam pembicaraan perubahan iklim. Saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang dulu Mas Aji ya, supaya kita tahu seberapa pentingnya atau bagian mana yang perlu diperhatikan betul-betul gitu. Iya. Kita tahu bahwa mangrove ini kan dengan sistem perakaran yang begitu itu memerangkap, menahan lumpur dan sedimen-sedimen yang dibawa oleh air sungai ya. Bersamaan dengan itu tertangkap juga sisa-sisa organisme, bangsa daun, serasah, batang-batang kayu yang jatuh dan sebagainya itu. Kondisi penumpukan lumpur ini lama-kelamaan akan membangun sebuah kondisi yang sifatnya anaerobik, sifat yang di mana kandungan oksigennya tidak ada atau sangat sedikit sekali gitu. Dalam lumpur yang tadi, dalam lumpur hasil endapan sedimen tadi, itu ada kelompok-kelompok mikroorganisme yang anaerobik. Mikroorganisme yang bisa melakukan penguraian tanpa adanya oksigen. Ada kelompok yang dalam proses penguraiannya menguraikan tadi sisa-sisa bahan sisa-sisa organisme tadi, ada yang dalam proses penguraian menghasilkan gas H2S. H2S ini gas yang bau, Ibu dan Bapak-bapak. Kemudian ada juga kelompok lain yang menghasilkan metana CH4. Nah, metana ini salah satu gas rumah kaca yang penting karena dia mempunyai kemampuan memerangkap panas gitu ya. Itu 21 kali lebih besar dari CO2. Si metan ini tadi. Nah, pembentukan gas tadi itu semuanya terjadi di dalam lumpur, sehingga gas-gasnya itu juga terperangkap di dalam lumpur itu gitu. Itu yang pertama. Proses ini Mas Aji itu kan dimulai sejak terbentuknya ekosistemnya ya. Jadi sudah bisa berjalan ribuan tahun begitu. Sekian banyak gas-gas yang menumpuk di dalam lumpur itu. Nah, sekarang dengan
adanya upaya-upaya pembukaan wilayah mangrove, apalagi yang membongkar tanahnya gitu, Ya. maka gas-gas yang menimbun sedemikian banyak tadi itu lepas keluar. Nah, itu yang meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer kita. Itu pentingnya lahan basah. Dalam konteks ini mangrove, termasuk juga gambut, ceritanya sama. Nah, jadi kalau kita menebang vegetasi di bagian atasnya, itu memang ada dampak negatif, hilangnya fungsi-fungsi yang sifatnya fisik, Ya. seperti tadi dikatakan ada abrasi dan lain-lainnya itu. Tapi dampak yang lebih besar terjadi ketika dilakukan pembongkaran tanahnya, seperti contohnya ya pembuatan tambak begitu. Sebab itu melepaskan gas-gas yang sudah terhimpun dalam jangka waktu panjang tadi. Ya. Nah, itu pentingnya mangrove dalam konteks perubahan iklim. Gitu. Kami di DDPI itu sebetulnya bertugas untuk mencermati kebijakan, mencermati bagaimana aksi-aksi mitigasi dan adaptasi yang sedang berjalan, dan intinya memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks upaya-upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Baik, saya rasa itu sepintas Mas Haji. Oke. Ya. Makasih Pak Fajar. Saya juga lupa tadi ngenalin bahwa Pak Fajar ini juga adalah dosen Ya. di Universitas Lawarman. Mula Warman Ya. di Fakultas Kehutanan ya Pak. Jadi kenapa penjelasannya sedikit ilmiah? Karena memang Pak Fajar punya background di bidang itu, tapi juga kemudian jadi di DDPI merupakan gabungan antara peran sebagai akademisi dan peran sebagai pembuat kebijakan kira-kira gitu ya Pak ya. Oke. Selanjutnya kita akan berdiskusi sedikit tentang tantangan-tantangan di seputar ekosistem lahan basah Pak. Nah, berdasarkan data dari UNEP nih Pak, sekitar 20-90% lahan basah yang ada di dunia sekarang itu berada dalam ancaman. Mulai dari berbagai macam ancamannya. Nah, memang di YKAN sendiri kita punya salah satu strategi kita adalah coastal resilience strategi. Jadi tugas utama dari coastal resilience itu adalah bagaimana kita membantu melakukan kegiatan-kegiatan konservasi yang ada di ekosistem pesisir gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke ancaman-ancaman tadi, kira-kira angka itu kalau balik lagi ke Pak Fajar, Bu Dewi dan Bang Rizal sendiri, bahwa Bang Rizal memang salah satu yang langsung mengalami fenomena-fenomena itu di lapangan gitu. Sebenarnya benar nggak sih bahwa 20-90% itu bahwa itu fakta yang terjadi di lapangan, bahwa separah itukah kondisi ekosistem lahan basah kita? Nah, mungkin kita bisa mulai dari Bang Rizal dulu yang langsung punya pengalaman di lapangan yang bisa langsung cerita gitu. Monggo Bang Rizal. Iya, baik. Iya, mungkin saya bercerita tentang fakta yang terjadi di tepatnya di daerah kampung kami. Memang ya mungkin secara persentase mungkin apa yang peneliti lakukan mungkin kurang lebih saya membenarkannya Bapak-bapak Ibu. Kenapa? Karena kami tim pengelola mangrove selama kurang lebih 7 tahun berjalan ini kami punya kegiatan yang namanya patroli kawasan mangrove yang tadi saya sebutkan 741 hektar. Dengan rutinitas kami itu 1 bulan 2 kali melakukan patroli sepanjang bujur pantai mangrove kami. Jadi banyak temuan-temuan yang kami dapatkan di lapangan, terutama adanya perambahan hutan mangrove dengan memanfaatkan pemanfaatan kebutuhan keberlangsungan hidup mereka, penebangan hutan mangrove, dan yang terpenting lagi adanya penguasa lahan yang akan berpotensi untuk membuka tambak tradisional kembali yang tadinya puluhan tahun lalu sudah tidak aktif. Nah, di sini kami kembalikan lagi ke komitmen pemerintah kampung setempat dengan
kawasan mangrove kami yang telah mendapatkan SK dari Bupati dalam pengelolaan kawasan. Artinya komitmen masyarakat dengan pemerintah kampung untuk tidak mengizinkan penguasa-penguasa lahan tersebut. Nah, yang mana kami sebagai tim patroli, kami tidak bisa berbuat banyak, Bu. Yang ada, yang kami hindari adalah percekcokan atau yang hal-hal tidak diinginkan kami di lapangan. Kami hanya cukup dengan mengedukasi, dengan menunjukkan papan-papan informasi yang telah kami pasang di spot-spot tertentu seperti itu, Mas Aji. Nah, di sini kan kami juga tentunya khusus masyarakat kami setempat kan paham, Bu, ya, dengan hal ini, dengan kekhawatiran perambahan hutan mangrove ini. Tetapi kan tidak untuk yang masyarakat dari luar yang ingin memerlukan hutan mangrove kami. Nah, tidak, dengan itu kami tidak bisa menjaganya seutuhnya, Bu. Tetapi untuk masyarakat kami, saya sebagai pelaku langsung, saya yakin bahkan mereka juga membantu kami dalam melakukan patroli, terkhusus nelayan yang langsung berhadapan langsung di hutan mangrove. Jadi hal ini mungkin akan besar terjadi, Mas Aji. Mungkin itu ya kalau dari kami. Makasih Bang Rizal. Berarti bahwa besar ya kemungkinannya bahwa 20-90% ini memang terjadi gitu dengan segala begitu banyak tantangan yang ada di lapangan ya. Betul, gitu. Mas Aji. Nah, kalau kita ke Bu Dewi sekarang, bahwa sebenarnya nggak sih Bu, bahwa dari sisi akademik kita punya data yang cukup nggak untuk membantu teman-teman di lapangan, terus membantu misalnya dari Pak Fajar untuk melakukan pendekatan-pendekatan atau mendukung kegiatan-kegiatan konservasi dengan menggunakan data-data ilmiah, atau kira-kira dari Ibu Dewi sendiri kira-kira kegiatan-kegiatan penelitian apa yang bisa kita kerjakan misalnya untuk membantu misalnya kegiatan konservasi mangrove, kegiatan konservasi mangrove yang ada di Semanting misalnya, atau mungkin pada akhirnya bisa juga membantu Pak Fajar untuk melakukan atau mendevelop sebuah kebijakan yang langsung berdampak ke ekosistem mangrove atau lahan basah secara umum. Oke, baik Mas Haji. Jadi kalau menurut kami ada dua sisi sebenarnya. Jadi ada sisi lingkungan, kemudian ada sisi ekonomi. Jadi ini yang kita benar-benar menjadi tantangan berat buat kita semua. Dari sisi lingkungan, lingkungan seperti yang kita ketahui ya harus dijaga, bahwa di sana harus ada keseimbangan. Kemudian dari sisi ekonomi, sementara masyarakat butuh untuk kehidupan, ya kan? Jadi ada masyarakat yang membutuhkan kehidupan, sementara lingkungan harus kita jaga supaya keseimbangan itu tetap terjaga dan manfaat pun kita akan peroleh sebenarnya dari sana. Dari manfaat mangrove semua kita sama-sama tahu bisa untuk banyak fungsinya, mulai dari untuk sisi ekonominya, dari sisi pertahanan pantainya, kemudian untuk perikanannya juga, dan semua ada manfaatnya sebenarnya. Cuman tantangannya adalah bagaimana membuat masyarakat sadar. Ya kan, persoalannya di situ. Jadi masyarakat ini harus benar-benar pada level pemahaman bahwa oh ya ini penting. Sampai pada posisi itu kan sekarang kan yang di masyarakat kita pada umumnya yang mereka pentingkan itu berapa produk udang yang bisa saya panen gitu kan. Ya, benar. Nah, itu yang menjadi concern kita di sana sebenarnya. Nah, dari sisi akademisi akan masuk ke situ, banyak peluang untuk masuk ke situ, gimana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, oh ini urgent loh gitu, ini penting gitu. Jadi dan dari sisi data-data dari data-data yang ada, data sebenarnya sudah tersaji dengan baik dari KLHK, dari BRGM dan lain-lain kan, bahwa berapa banyak coverage mangrove yang kita punya, kemudian degradasinya tiap tahun, tiap 6 bulan berapa banyak gitu kan. Jadi saya kira untuk data sudah cukup untuk data. Sekarang tinggal aplikasi nih ke depannya seperti apa, baik itu dari sisi lingkungannya dan dari sisi ekonominya. Nah, di sana pemerintah itu yang berperan sangat penting tentang kebijakan. Kebijakannya harus seperti apa gitu, supaya itu benar-benar menyasar kedua sisi itu tadi, supaya ya keseimbangan tadi itu. Saya kira begitu Mas Haji. Oke, makasih Bu Dewi. Nah, statement Bu Dewi pas banget
Untuk selanjutnya kita minta pendapat Pak Fajar tentang kebijakan, terutama bagaimana sih Pak sebenarnya untuk menyeimbangkan tadi bahwa kebutuhan ekonomi itu terpenuhi, tapi pada saat yang bersamaan juga para pihak itu punya kemampuan yang menyeluruh untuk menjaga ekosistem mangrove tadi. Kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang harus dikembangkan, atau dari kebijakan yang sudah ada kira-kira apa sih yang bisa kita perbaiki? Iya, terima kasih Mas Haji. Saya setuju dengan Ibu Dewi tadi. Ada dua sisi yang harus dilihat, itu lingkungan dan nilai ekonominya. Gitu ya. Yang pertama kita harus lihat dulu terkait dengan petambak misalnya. Petambak ini masyarakat tertentu ini yang paling banyak mendapatkan manfaat dari situ, gitu kan? Seperti misalnya apa masyarakat nelayan yang tinggal di pinggir-pinggir pantai itu banyak mendapatkan. Itu enggak, sebab petambak adalah kegiatan yang padat modal, gitu. Ke depan, maksudnya ini ke depan ya, ke depan ini sekarang mudah-mudahan bisa cepat diterapkan. Ini terkait dengan adanya yang perdagangan karbon itu, gitu. Di waktu mendatang itu akan ada pajak yang dikenakan kepada pengeluar emisi gas rumah kaca. Pengeluar, jadi penghasil emisi gas rumah kaca. Ini disebut dengan pajak karbon. Istilahnya agak keliru. Tapi sebetulnya yang dipajaki itu emisinya. Jadi kalau umpama ada petambak yang membuka petambak baru gitu ya, itu nanti akan mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Dengan pendekatan yang terbaru tentu bisa dihitung berapa yang dikeluarkan dan nanti kena pajak di situ dia. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi, padahal pajak dari pembongkaran mangrove untuk tambak itu emisinya gede. Artinya pajaknya juga gede nanti. Ya, itu yang pertama. Kedua, Mas Haji, kita juga ada mekanisme pembayaran yang mekanisme pembayaran yang dasarnya itu adalah berapa banyak gas rumah kaca yang bisa kita tahan, yang tidak kita keluarkan ke atmosfer. Nah, itu dibayar begitu. Dengan kata lain, seandainya masyarakat sebagaimana di Teluk Semanting tadi memang bisa terbukti menjaga kawasan mangrove-nya, gitu ya, dari upaya-upaya pembukaan itu bisa dapat imbalan, begitu. Itu bisa dapat imbalan. Ini salah satu jalan yang Win-win solution. Win-win solution ya, masyarakat tetap bisa dapat pendapatan, hutan mangrove-nya tetap terjaga, tidak dibuka. Iya. Nah, yang agak repot ini ya sekarang pengusaha, tapi pengusaha juga belakangan bakal dapat kena pajak yang besar juga, itu akan jadi pertimbangan buat mereka nantinya. Sementara barangkali begitu, Mas Haji. Ya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Memang kita mungkin butuh satu podcast lagi untuk menjelaskan tentang karbon kredit ini ya Pak ya, karena memang terminologinya belum banyak diketahui sama masyarakat, tetapi juga masyarakat mungkin punya ketertarikan ya Bang Rizal ya untuk memperdalam mengetahui tentang karbon kredit itu. Nah, kalau kita kembali lagi misalnya ke cerita awal kita tentang peran ekosistem mangrove atau lahan basah secara umum dan human well-being, karena kebetulan itu adalah tema dari Hari Lahan Basah di tahun 2024 ini. Nah, kalau kita kembali lagi tentang seberapa banyak sih interaksi antara masyarakat dengan mangrove gitu ya Bu. Karena kebetulan mangrove ini kan punya image yang beragam ya. Mungkin dari sisi akademi juga untuk bekerja di wilayah mangrove, melakukan penelitian mangrove itu kan becek, terus lembab, banyak nyamuknya gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kita tahu juga pentingnya ekosistem mangrove dengan apa adanya itu adalah penting gitu. Bang Rizal yang sudah merasakan langsung gitu, kalau misalnya mangrove-nya nggak ada,
Ya, mungkin Bisa juga sih. exposure air laut langsung ya Bang Rizal. Nah, kalau kita balik ke situ gitu, bahwa kita tahu sekarang pentingnya lahan basah. Nah, gimana menurut kita ke Ibu Dewi dulu, gimana sih cara kita untuk meningkatkan kecintaan lah ya, atau misalnya ownership kita ke lahan basah gitu, dari sisi akademis lah, misalnya ada nggak sih yang harus kita lakukan, melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan pendekatan secara ilmiah mungkin. Oke, saya kira Teluk Semanting itu bisa menjadi salah satu contoh ya, bagaimana masyarakat menjadi antusias ke mangrove, ya kan, karena Teluk Semanting itu sekarang menjadi objek wisata ya, ekowisata. Nah, konsep ekowisata itu kan bagaimana wisata berjalan beriringan dengan konservasi. Nah, itu mungkin salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan, dan itu bisa diamplifikasi di area-area mangrove yang lain. Ya, jadi ekonominya dapat, konservasinya dapat gitu. Nah, itu penting gitu untuk dikembangkan di daerah-daerah lain. Saya kira di daerah Bontang juga sudah semakin banyak, di Balikpapan juga sudah semakin banyak yang menerapkan ekowisata itu, beberapa juga di Pasir, di Penajam juga beberapa mahasiswa yang ke sana KKN dan lain-lain itu sudah melaporkan oh di sini ada ekowisata. Saya kira itu salah satu pendekatan yang bagus gitu. Yang kedua, mungkin kembali lagi ke pendekatan ke masyarakatnya gitu. Gimana membuat masyarakat aware gitu atau sadar terhadap mangrove ini seberapa penting, dan saya kira gini, masyarakat kita cenderung untuk melihat apa yang ada di situ gitu, apa yang bisa diperoleh dari situ. Itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Apalagi kondisi masyarakat kita yang masih belum terlalu bagus ya kondisinya. Jadi kondisi secara ekonomi ya, secara finansial. Jadi mau nggak mau kita sebagai akademisi harus memahami itu, bahwa oh iya memang ada kebutuhan ekonomi di sana. Yang banyak yang belum yang belum diaplikasikan, perlu banyak pendekatan. Saya kira pendekatan Yekan melalui secure itu menurut saya itu sebuah ide yang brilian menurut saya. Kenapa bisa menjalankan antara konservasi beriringan dengan budidaya yang selama ini masih simpang siur ya, masih banyak yang itu nggak bisa itu jalan bareng begitu. Nah, bagaimana kita membuat konsep itu menjadi jalan beriringan, itu menjadi tantangan yang ke depan harus sebagaimana membuat itu berjalan sebaik-baiknya, dan hasilnya juga harapannya akan memberikan efek atau dampak ekonomi yang bagus untuk masyarakat nelayan secara khusus gitu. Di samping itu kita melindungi pantai, kita melindungi daerah pesisir, dan efek ekonominya kita dapat juga. Saya kira begitu Mas Haji. Terima kasih Bu Dewi, menarik sekali. Berarti ada ekoturism, ada aspek ekoturismnya. Bang Rizal punya pengalaman yang cukup banyak karena kebetulan Bang Rizal udah pergi kemana-mana melakukan studi banding. Nanti saya akan tanya Bang Rizal tentang ekoturism dan prospeknya ke depan dan pengalaman dia di Semanting. Tapi sebelum itu saya ke Pak Fajar dulu, Pak Fajar, bahwa beberapa waktu yang lalu memang saya kebetulan nonton video lah ya, bahwa memang dari segi policy atau ketertarikan minat bisnis, ada kecenderungan bahwa secara umum kita itu melihat bahwa ekosistem lahan basah itu lebih menguntungkan ketika landscape-nya berubah jadi misalnya hotel, atau karena posisi lahan basah ini kan unik ya Pak, ada yang kadang-kadang di depan pesisir, untuk kalau lahan basah yang ada di zona air tawar itu juga di depan sungai gitu. Nah, kira-kira Bapak punya kiat, tips atau trik nggak, bagaimana sih sebenarnya kita merubah mindset bahwa sebenarnya lahan basah dengan yang apa adanya sekarang itu justru lebih menguntungkan bagi kita dalam jangka panjang dibandingkan misalnya kalau kita ubah jadi tambak atau hotel atau apapun itulah Pak. Kira-kira Bapak punya semacam
informasi nggak bagaimana meyakinkan bahwa teman-teman yang mendengar podcast ini bahwa teryakinkan bahwa oh dalam jangka panjang memang sebaiknya mangrove yang ada seperti yang ada di Semanting itu perlu dipertahankan dibandingkan kita ubah ke dalam fasilitas lain ke dalam. Iya. Kami belum mendapatkan gambaran yang jelas begitu ya. Bagaimana meyakinkan kepada masyarakat juga kepada para pengusaha ya. terkait pentingnya mangrove dalam jangka panjang tadi. Yang dampak-dampak negatif dari pembukaan mangrove ini sudah banyak kita dengar. Kemudian dampak dari perubahan iklim juga sudah banyak kita dengar, begitu. Masalahnya godaan finansialnya ini terlalu yang terlalu besar, khususnya buat masyarakat nelayan, gitu, dan petambak kecil, begitu ya. Itu tadi sebabnya Mas, kenapa saya lihat sukar sekali untuk meyakinkan tadi ya, proses meyakinkan. Tetapi ketika masyarakat sudah mendapat insentif dari apa yang sudah diperbuat, sebagaimana yang terjadi di Kaltim dengan adanya bagian pendanaan dari penurunan emisi, barangkali begitu, baru terasa begitu ya. Kalau sudah mereka dapat merasakan manfaat positifnya, nah itu baru mulai dikerjakan bertahap begitu. Jadi butuh bukti ya Pak Bati? Butuh bukti pagi. Dan yang kedua, kenapa begitu? Sebab sebetulnya masyarakat di Kaltim ini sudah ada menjalankan upaya-upaya konservasi tadi, baik di masyarakat di pesisir, masyarakat di pedalaman juga begitu. Di suku Kutai misalnya kita mengenal istilah rondong, itu istilah penanaman pohon-pohon buah untuk pangan dan untuk mencegah yang dampak-dampak negatif dari banjir. Nah, kalau itu sekarang diberi insentif, iya, dan memang bentuk begitu yang bisa diberi insentif, itu kan akan menyenangkan orang ya, begitu. Saya rasa begitu, maksudnya bentuk konkretnya mereka merasakan dulu gitu ya. Berarti secara umum ada harapan itu ya Pak, maksudnya untuk mengubah mindset itu ya. Harapan itu ada Pak, dan itu sebab itu sudah dikerjakan masyarakat. Baik. Selama insentifnya jelas dan. Iya. Oke. Ya. Baik, makasih Pak. Nah kalau kita balik lagi ke Bang Rizal, bahwa tadi kita ngomong sedikit tentang ekoturism gitu, dan Bang Rizal kebetulan banyak bekerja sama dengan YKAM dan sudah melakukan beberapa studi banding ya Bang Rizal tentang ekoturism. Nah menurut Bang Rizal sendiri, apakah ekoturism ini merupakan pendekatan atau strategi yang mujarab nggak sih untuk menjaga ekosistem mangrove? Karena Pak Fajar tadi udah sedikit cerita tentang adanya karbon kredit, mekanisme pendanaan. Nah tapi kalau kita balik lagi ke ekoturism, nah karena saya kebetulan beberapa kali banyak ke Semanting juga memang ada peningkatan lah ya, ketertarikan masyarakat lokal. Tapi dalam jangka panjang menurut Bang Rizal, apakah ekoturism ini powerful gitu atau bermanfaat nggak dalam jangka panjang? Oke, iya tentunya pasti sangat berdampak ya terkait ekoturism yang telah kami bangun di Teluk Semanting. Sebenarnya saya juga ingin meyakinkan Pak Fajar bagaimana masyarakat Semanting ini saat ini saya katakan telah yakin. Bercerita sedikit lah ya tentang Semanting ini. Kebetulan saya juga sudah ada di dalamnya, merasakan langsung. Sebelumnya yang saya seperti katakan tadi, mangrove itu menurut masyarakat ya nggak ada apa-apanya gitu, hanya hutan biasa, tempat monyet dan bekantan hidup, dan ya nggak ada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Tetapi dengan perambahan yang tak terukur tadi, kerusakan hampir sepadan pemukiman kami itu diolah tambak, kurang lebih 18 tahun yang lalu ya Bu. Saat itu kebetulan saya pelakunya, Bu. Saya juga sebagian dari masyarakat melakukan perambahan tersebut. Pelaku yang sudah instan. Jadi sekarang saya cinta mangrove, Bu. Jadi ada dampak-dampak negatif, Pak.
jauh dari sebelum sisi ekonomi nih, tapi tetap ada dampak kaitannya dengan ekonomi sih sebenarnya kalau kita gali lagi. Mangrove kami itu ketebalannya Pak kurang lebih 250 meter dari mangrove terdalam dan mangrove terluar. Ketebalannya ini. Sisanya ini hutan darat. Nah, kami rambahlah kurang lebih 100 meter ke depan dan membujurnya sebanyak masyarakat ingin membukanya saat itu. Artinya dampak langsung secara langsung mangrove kami menipis, dan yang terjadi di kami, di pemukiman kami itu adalah ketika badai musiman, kami sebut kata musim selatan, badai selatan, itu berdampak langsung ke pemukiman kami. Ini yang nyata dan disaksikan oleh seluruh masyarakat kami. Itu ya luar biasa, kejadian luar biasa menurut kami. Pohon itu sampai patah-patah dan hampir menimpa pemukiman, dan atap-atap rumah kami itu berterbangan. Nah, itulah yang dampak langsung dirasakan mulai dari generasi sampai saat ini. Itu saya ingat banget kejadian itu. Nah, di sisi ekonomi langsung, yaitu pelaku nelayannya adalah kesusahannya nelayan-nelayan kecil yang langsung di menangkap hasil tangkapnya di dalam kawasan mangrove itu merosot Pak, merosot dan susah mencari kepiting. Nah, itu kan proses yang cukup panjang ya, kurang lebih 18 tahun, dan alhamdulillah saat ini udah mulai stabil. Nah, itulah yang dirasakan masyarakat kami langsung, dampak-dampak itu. Jadi tanpa didukung lagi dengan ekoturism tadi yang bilang Mas Aji, didukung lagi dengan ekoturism tadi, wisata destinasi. Saya katakan lebih yakin saat ini, lebih meyakinkan lagi, khususnya kami yang berhadapan langsung di kawasan mangrove itu. Ya, ada cerita lagi yang tadinya, nah yang ke ekonominya tadi muncul alternatif usaha nelayan baru Pak di kampung kami, yang tadinya tidak ada penangkap kepiting bakau. Tidak ada penangkap kepiting bakau yang dengan menggunakan alat tangkap yang tradisionalnya itu, bubu itu, yang tadinya nggak ada di tahun 2003 lalu, itu nggak ada. Sekarang udah punya satu kelompok nelayan tangkap kepiting bakau. Nah, itu juga sudah terdaftar ke Dinas Perikanan, dan ini jadi apresiasi juga dari pemerintah kampung kami, dampak langsung yang dirasakan dengan menjaga kawasan mangrove. Nah, hal-hal ini menurutku perlu diketahui publik dan generasi kita. Penting menjaga mangrove itu telah kami rasakan sebagai masyarakat Teluk Semanting, dengan konteks menambah alternatif peningkatan ekonomi, yaitu dengan mendukung ekowisata. Banyak kaitan ekowisata ya, salah satu dari tadi munculnya UMKM yang ada di kampung dan lain-lain, kuliner juga banyak dampak langsung yang dirasakan, walaupun tetap tidak dirasakan 100% penduduk asli lokal. Karena apa? Saat ini Teluk Semanting sudah ada dua alternatif pencarian, yaitu nelayan tangkap dengan perkebunan. Dan ya saya katakan masyarakat Semanting proses menuju pemerataan kesejahteraan terkait penghasilan ekowisata juga. Ya, makasih Bang Rizal, inspiratif sekali apa ceritanya real dari lapangan gitu, bahwa apa yang sudah dipelajari Ibu Dewi sebagai akademisi terverifikasi oleh apa yang dirasakan masyarakat, cerita-cerita Pak Fajar juga memang pentingnya policy itu akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di lapangan. Ya, terima kasih Ibu Pak Fajar dan Bang Rizal. Kita sudah cerita cukup banyak ya tadi, mulai dari tantangan, terus permasalahan yang ada di lapangan, termasuk juga harapan pengembangan kebijakan gitu. Kita sekarang sampai ke bagian terakhir gitu. Kalau misalnya ditanya harapan, kira-kira Ibu, Bapak dan Bang Rizal, ada nggak sih harapan-harapan yang sebaiknya kita lakukan lah untuk kelestarian
ekosistem lahan basah ini ke depannya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dewi dulu harapan-harapannya. Baik Mas Haji, mungkin harapan terbesar dari kita bahwa pelestarian lingkungan ke depan kita harus sama-sama kerjakan bersama. Harus ada sinergi. Jadi sinergi ya pentingnya, Bu. Pemerintah, masyarakat, akademisi, NGO dan semua level masyarakat kita harus selalu bersinergi bersama dan harus pada pemahaman yang sama bahwa keseimbangan antara ekologi dengan ekonomi itu penting. Saya kira itu harapan paling besar dari saya. Terima kasih, Bu. Mungkin bisa dilanjut ke Pak Fajar tentang harapan-harapan. Iya, apa yang sudah kita bicarakan Bapak-Bapak dan Ibu itu menunjukkan bahwa kelestarian itu sekarang sering dikaitkan dengan peningkatan ekonomi dari masyarakat di sekitarnya, begitu. Nah, momentum seperti ini, seperti yang dikatakan Bu Dita tadi, perlu kita garap bersama, gitu, supaya masing-masing pihak itu bisa bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah ke kelestarian, sekaligus pada waktu yang sama juga melakukan ada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalamnya, gitu. Sekedar contoh kecil apa yang sudah disampaikan Pak Rizal, inisiatif seperti itu harus dibangun. Bagaimana bagaimana inisiatif itu bisa diproses sampai masuk di kebijakan provinsi. Siap. Sebab Pak, kalau umpama tidak masuk dalam kebijakan daerah, Betul. itu nanti ya ditumpang tindih oleh izin-izin yang berbagai macam itu, begitu. Nah, proses ini yang perlu dibangun oleh semua pihak tadi. Ya. Itu harapan saya. Terima kasih, Pak. Silakan Bang Rizal kalau ada harapan. Iya, saya pikir udah diwakili semua ya sama Bu Dewi, Pak Fajar terkait harapan. Adapun harapan besar kami, khususnya seluruh warga Indonesia yang bermukim langsung di sesuai tema kita di lahan basah, tepatnya pertahanan pesisir, tetaplah berkomitmen untuk menjadikan atau melestarikan alam kita, untuk menjadikan alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, harapan kami juga sebagai masyarakat kepada yang seperti dibilang Ibu Dewi tadi, pemerintah juga jangan sampai memberikan harapan kami, mematahkan harapan kami. Kami telah berkomitmen nih, kami sudah sangat berkomitmen nih untuk menjaga kelestarian alam kami. Jangan sampai dipatahkan. Kami minta support, dukungan dari pemerintah setempat, khususnya kebijakan-kebijakan yang kami harapkan tetap dikomitmenkan. Ya mungkin itu garis besar harapan kami. Ya. Secara garis besar tadi berarti balik lagi ke sinergi ya, Bu. Ya, Berarti sinergi. semua orang harus, semua lembaga harus Ya. berkontribusi secara sama dan merata, yang pada akhirnya juga akan membantu teman-teman atau masyarakat yang ada di wilayah pesisir untuk melakukan tugas-tugasnya lah gitu ya. Nah, kalau tadi harapan, nah mungkin yang terakhir juga pesan. Ya. Mungkin agak sedikit beda, ada sedikit. Tapi kalau misalnya Bu Dewi punya pesan, nah mungkin ke teman-teman remaja lah yang atau yang belum familiar sekali dengan ekosistem lahan basah gitu. Mungkin mereka sudah pernah ke mangrove. Cuman mungkin mereka belum punya ketertarikan gitu. Kalau ada yang pesan Ibu Bapak semuanya yang ingin disampaikan untuk meningkatkan tadi kepemilikan atau ownership terhadap lahan basah ini sebagai bagian dari masa depannya mereka, mungkin ada yang bisa disampaikan Bu Dewi, Pak Fajar atau Bang Rizal. Silakan Ibu. Ya, pesan dari kami, lestarikan mangrove untuk masa depan. Saya kira itu pesannya. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Fajar. Saya tidak punya pesan khusus kepada Pak Haji. Ya. Oke. Terima kasih ya. Bang Rizal mungkin. Saya sebaliknya Pak Fajar, saya punya pesan khusus ini terkait ke seluruh pemuda-pemudi yang menonton podcast kita hari ini. Saya ingin mengingatkan di tanggal 26 Juni akan datang ada Hari Mangrove Sedunia.
Jika kita ingin menaruh harapan yang berkelanjutan, marilah kita bersama-sama untuk menanam pohon dari sekarang. Ya mungkin itu. Makasih Bang Rizal pesannya. Nah, di bagian terakhir ini mungkin sedikit rangkuman dari saya. Intinya memang ekosistem lahan basah kita tidak baik-baik saja gitu. Tapi dengan bantuan Ibu Dewi, dengan data yang sudah ada di luar sana dan bantuan Pak Fajar untuk mendevelop atau mengembangkan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu terutama kegiatan-kegiatan di masyarakat pesisir, kita masih punya harapan untuk bisa memastikan bahwa ekosistem lahan basah ini atau mangrove secara khusus itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk generasi kita sekarang dan tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Fajar, Ibu Dewi dan Bang Rizal untuk bisa hadir di dalam podcast ini. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lain untuk bisa berdiskusi, berbagi cerita tentang apa yang terjadi di ekosistem lahan basah ke depannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Kaltim yang sudah bersedia menjadi mitra kita untuk memproduksi podcast ini. Terima kasih juga untuk Sobat Lestari yang telah menyaksikan podcast ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan menumbuhkan semangat konservasi bagi Sobat Lestari semua. Untuk Sobat Lestari semua, IEKAN akan memberikan kuis berhadiah untuk 2 orang pemenang terkait pembahasan di podcast ini. Bagi Sobat Lestari yang tertarik, silakan menghubungi Instagram IEKAN di IEKAN ID dan tunggu informasi kuisnya di sana. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.